Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Wita Fuji di Jakarta ya. Wita Fuji di Jakarta yang bertanya kepada saya, "Dok, saya sepertinya ada tambahan kulit ya, kulit tambahan di anus ya, dan nyeri. Ini apa ya dokter ya?" Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Wita Fuji di Jakarta, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya ya. Kembali kepada Wita Fuji di Jakarta yang bertanya, "Dok, kok sepertinya saya ada kulit tambahan di anus dan nyeri, ini apa ya?" Kalau ada tonjolan kulit atau seperti kulit tambahan di anus kita dan nyeri, kemungkinan di pangkal dari kulit tambahan itu ada luka robekan atau lecet ya, luka robekan ya. Maka perlu diperiksa ya, apakah ini suatu sentinel pile atau skin tag karena fisura ani ya. Biasanya kalau yang namanya fisura ani atau luka robek di anus yang disebabkan oleh karena cengkeraman otot klep dalam yang cengkeramannya kuat dan BAB yang keras, yang kemudian saat BAB merobek kulit anus kita, kemudian dia akan sembuh. Setiap kita BAB keras lagi, dia kambuh, kemudian sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, akhirnya tidak sembuh-sembuh, maka akan muncul yang namanya ya seperti tonjolan kulit gitu atau tambahan kulit di anus kita. Dan kalau kita gerakkan atau kita pegang, pangkalnya akan nyeri. Inilah yang disebut fisura ani kronis ya, sama saja fisura ani kronis. Ada yang tonjolan kulitnya atau tambahan kulitnya di situ itu kecil, sebesar biji kedelai, sebesar biji jagung, atau kadang-kadang seujung jari ya. Kalau prosesnya yang terjadi seperti itu adalah skin tag oleh karena fisura ani yang kronis. Kita tahu fisura ani yang kronis itu ditandai oleh yang pertama dari luar ke dalam ya. Dari luar itu tonjolan kulit itu. Kemudian masuk lagi ada luka robeknya yang kalau kita melihat dengan seksama, kita bisa melihat serabut-serabut otot klep dalam yang melintang dari lukanya itu. Dan kemudian di ujung lukanya yang di dalam itu ada yang namanya hipertrofi papila. 3 hal ini yang terjadi dan yang bisa kita lihat pada fisura ani yang kronis. Jadi Wita Fuji di Jakarta, apakah ini adalah fisura ani yang kronis ya? Yang kadang skin tag-nya kecil, kadang besar, yang seperti tambahan kulit begitu ya. Nah, BAB tidak boleh keras dan silahkan japri saya untuk obatnya kalau tidak mau operasi. Tetapi kalau dengan pengobatan untuk menumbuhkan jaringannya di antara celah lukanya itu tidak sembuh, maka dilakukan operasi yang namanya lateral internal sphincterotomy. Karena itu yang angka kesembuhannya yang tinggi ya, dengan memotong otot kelep dalam di bagian samping. Memang ada yang midline, ada yang posterolateral, tetapi yang lateral internal sphincterotomy itu yang angka kesembuhannya paling tinggi. Jelas ya? Saya mengingatkan lagi teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi.